urgensitas dakwah ideologis dalam soal keumatan ini menjadi satu-satunya yang akan bisa menyelesaikan kepentingan problematika umat, bukan hanya tingkat nasional tapi internasional. Kenapa demikian? Dakwah ideologis itu adalah dakwah Islam kafah. Maka ketika kita melakukan hal ini secara tidak kita sadari telah memenuhi follow up apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, berislamlah kalian secara kafah. Saya harapkan untuk persatuan umat ini, ya, mari kita bersinergi, tidak membedakan golongan atau mazhab. Kita kesampingkan itu semua. Yang penting sekarang Islam bersatu. Yang penting patokan kita Al-Quran dan hadis. Selintir kata-kata aja tapi tidak bermakna. Maka dibutuhkan tokoh-tokoh yang betul-betul yang bisa menyadarkan para tokoh-tokoh organisasi ini, sehingga mereka akan menyatu ke satu kekuatan pendapat dan kembali lagi kepada sunnatullah dan sunnatul rasul. Negara ini kan gak bisa lepas dari politik. Justru kalau negara ini kalau ingin kita kuasai, harus kita kuasai politik. Bahwa perubahan itu adalah bagian dari hukum alam, keniscayaan. Dan setiap hari kita berhadapan dari hal yang kecil sampai yang besar-besar. Selalu ada perubahan, selalu terjadi yang namanya perubahan. Maka kalau kita tidak menyadari bahwa tantangan, ancaman yang terus mengiringi perjalanan hidup kita, maka kita tidak akan ada keinginan untuk berubah. Maka yang pertama adalah kesadaran. Hubungkan antara pemuda, kelompok majelis taklim, masjid, dan musola bisa berbagi dengan kepala desanya dalam ekonomi. Ini harus berjamaah, bukan dalam segi ibadah, tapi dalam apapun harus berjamaah. Saya mengatakan masjid sebagai sentral umat Islam, karena masjid banyak sekali manfaatnya. Bukan sebatas taklim, kita hanya taklim, sholat berjamaah. Nah, sebetulnya di zaman Nabi, zaman Rasulullah, masjid itu luar biasa. Taklimnya sampai siasat as-siasah, mengatur tentang siasat dalam agama pun di masjid. Nabi mengajarkan tentang strategi perang pun di masjid. Sebuah jamaah. Agar apa? Misalkan kita punya tujuan kita adalah untuk naik gunung. Ketika kita berjalan sendiri, kemudian di tengah jalan itu kita merasa lelah, kita tidak ada yang menyemangati, kita mungkin lupa dengan tujuan kita, dan tidak ada yang membantu kita, mengingatkan kita tentang tujuan kita. Sedangkan jika kita berjamaah bersama komunitas, bersama organisasi, terutama dalam dakwah, maka ketika kita merasa futur, kita merasa lelah, itu ada yang mengingatkan kita sehingga kita kembali lagi ke dalam arah yang benar. Keyakinan berislam, maka dari situ kita udah berikrar dan juga mengikhtiarkan bahwasanya apa yang kita lakukan itu demi tujuan-tujuan besar. Terutama dengan kita menjadi mahasiswa, maka yang harus kita lakukan untuk memperjuangkan permasalahan yang ada dan juga problematika keumatan Islam ini, yang harus kita tekanin bahwasanya satu, persatuan umat Islam itu penting. Terus gimana sih actionnya kan gitu di lapangan, lebih kepada teknis lapangan. Kita sering terjebak kepada, kita semua berpijak kepada idealisme kan. Dan memang itu penting, idealisme ini bagaimana kita menciptakan masyarakat Islami, negara kita kembali kepada punya berlandaskan hukum syariat Islam.